Five Food adalah website yang menyajikan aneka resep masakan dan minuman. Terdapat video di halaman resepnya yang memudahkan untuk mempraktekannya. Apa sih keunggulan dari Five Food? Yang pertama adalah menyajikan banyak resep sederhana ala rumahan yang bisa ditiru oleh para pemula. Yang kedua, tampilan websitenya yang sangat menarik. Yang ketiga, terdapat video tutorial bagi para pemula. Perbandingan website Five-Food dengan Masayus 3. Yang pertama, fitur Five-Food menyediakan fitur yang sangat lengkap yang terdiri dari resep makanan, video tutorial, dan sejarah asal-usul makanan. Sedangkan Masayus 3 hanya menyediakan satu fitur, yaitu resep makanannya saja. Yang kedua, keakuratan. Five-Food menerima keberhasilan dan keakuratan sebesar 95%, sehingga pengunjung website yang mencobanya pasti berhasil saat mempraktekannya. Sedangkan Masayus 3 memiliki keberhasilan dan keakuratan yang paling rendah, sehingga pengunjung websitenya belum tentu berhasil saat mempraktekannya. Yang ketiga, media partner. Five-Food mendapatkan beberapa media partner sebagai bentuk keberhasilan web kami, sehingga rata-rata pemasukan yang web kami dapatkan berasal dari iklan yang dipasang oleh media partner kami. Sedangkan Masayus 123 jarang diminati oleh media partner dikarenakan jumlah kunjungan web yang sedikit. Yang keempat, pelayanan. Five-Food menyediakan layanan lengkap. Kami juga menyediakan kritik, saran maupun masukan melalui kolom komentar yang telah kami sediakan. Kami membuka layanan tersebut selama 24 jam. Sedangkan Masayus 123 menyediakan layanan kritik, saran maupun masukan melalui media email dan memberlakukan batasan waktu, yaitu mulai dari jam 8 pagi hingga 12 siang. Dapat dilihat dari grafik yang ditampilkan ini adalah grafik banyaknya pengunjung website kami dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dari grafik yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap web kami semakin tinggi. Peluang masa sekarang. Five-Food memiliki peluang yang sangat besar pada era sekarang, di mana pada saat ini banyak orang menggunakan media online, apalagi mengenai kuliner. Five-Food hadir menawarkan berbagai fitur yang menarik tentang dunia kuliner. Aspek ekonomi dan bisnis dari pembuatan aplikasi komputer yang kami buat. Elibro adalah suatu aplikasi peramban yang digunakan untuk menjelajahi dunia maya seperti halnya Firefox, Opera, dan Microsoft Edge. Elibro membantu Anda dengan sangat cepat menemukan informasi yang Anda butuhkan. Saat Anda melakukan pencarian dan penelusuran, Elibro akan menunjukkan situs sesuai kategori yang Anda pilih. Kemudian filosofi logo. Elibro berasal dari bahasa Spanyol yang artinya buku. Pemaknaan buku dikarenakan aplikasi ini dapat dianggap sebagai buku pengetahuan. Warna biru pada aplikasi ini didasarkan pada penampakan laut ataupun langit yang luas, sehingga kita dapat menemukan apa yang kita cari di aplikasi ini ditambah dengan objek tangan yang sedang mencari pengetahuannya. Kemudian saya akan menampilkan keunggulan fitur. Yang pertama, blokir website gangguan. Yang kedua, membuat daftar tugas beserta alarm. Yang ketiga, memunculkan situs sesuai kategori yang Anda pilih. Yang keempat, fitur mentranslatekan hanya dengan mengarahkan kursor ke kalimat berbahasa lain. Yang kelima, dark tema otomatis. Kemudian kami akan membandingkan aplikasi kami dengan aplikasi lain. Elibro dapat memblokir website gangguan tanpa harus mendownload ekstensi. Sedangkan aplikasi lain, kebanyakan fitur tambahan aplikasi harus di-download di ekstensi terlebih dahulu, seperti di Chrome dan Firefox. Yang kedua, dapat menampilkan situs sesuai kategori yang dipilih. Di aplikasi lain, harus search keyword terlebih dahulu, lalu akan muncul yang sesuai yang ditulis di keyword. Yang ketiga, di Elibro mempunyai fitur tambahan untuk membuat daftar tugas, disertai dengan alarm yang dapat membantu pengguna yang sering lupa atau lalai. Sedangkan di aplikasi lain tidak terdapat. Yang keempat, yaitu di Elibro terdapat logo transit tiap berada di suatu website dengan fitur unik yang akan langsung mendeteksi bahasanya ketika diblok kalimatnya. Sedangkan di aplikasi lain, fitur transitnya masih terbilang sederhana. Peluang di masa sekarang.
Pandemi yang terjadi hampir sepanjang tahun ini ternyata penuh dengan ketidakpastian, khususnya di sektor ekonomi dan bisnis. Namun, hadirnya bisnis digital yang belakangan marak terjadinya masih mampu menawarkan berbagai peluang yang menguntungkan semua kalangan. Di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan akan web di masa seperti ini justru semakin dibutuhkan. Sementara, untuk mengoptimalkan keberadaan web di mesin pencari, diperlukan fitur yang sangat memunculkan web yang lebih akurat. Oleh karena itu, Elibro sangat diperlukan di masa sekarang. Dapat kita lihat dari dulu pengguna search engine memang sudah banyak diminati, apalagi kalangan pelajar dan mahasiswa yang mencari pengetahuan baru dari internet. Dan jika kita lihat, saat pembelajaran online, penggunaan aplikasi search engine semakin meningkat sejak bulan Maret, yaitu awal dari pembelajaran online atau daring. Seperti inilah grafik hasil penjualan lisensi aplikasi. Sekian dari kami, terima kasih. Masuk ke ruang lingkup 3, pembuatan aplikasi game. Perkenalkan, kami dari Erectus Corporation ingin memperkenalkan game kami, yaitu Fight19. Sedikit penjelasan untuk Fight19. Fight19 adalah aplikasi yang bisa dimainkan secara offline maupun online, di mana game ini menciptakan pengalaman bermain yang belum pernah dirasakan oleh user sebelumnya. Game ini adalah game untuk survival mencari ramuan yang disembunyikan profesor untuk mengobati virus berbahaya. Main offline sendiri di mode klasik atau bersama teman di mode survival, maksimal 5 orang hingga 10 orang jika berlangganan. Game Fight19 direkomendasikan untuk sistem iOS 11 dan Android 5 ke atas dengan memori minimal 2 GB. Beberapa keunggulan dari game Fight19 dapat ditampilkan, yaitu multiplayer, rating 5.5 di Play Store, sudah tersedia di perangkat iOS dan Android, serta banyak negara dan tersedia berbagai macam bahasa. Kemudian game kami ini telah diunduh sebanyak 100 juta kali di Play Store dan top 1 permainan arcade. Target kami tahun ini mencapai 200 juta unduhan. Peluang game kami atau game Fight19 ini itu berpeluang besar di masa sekarang itu karena pada saat pandemi ini semua orang pasti sangat bosan dan diam di rumah saja, tidak bisa keluar bermain bersama teman, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Nah, terobosan terbaru kami adalah game Fight19 ini. Game Fight19 ini bisa sekali buat menemani kebosanan kalian, menghilangkan rasa stres, dan mengisi kejenuhan kalian di saat banyak beban tugas yang diberikan oleh guru. Baik, kami akan tampilkan grafik perkembangan unduhan dari tahun ke tahun mulai awal perilisan hingga tahun 2021 ini. Jadi pas kita awal rilis itu ada tahun 2018, di mana itu hanya sanggup mengambil pengunduh sebanyak 10 juta. Kemudian masuk ke tahun 2019 mulai naik menjadi 50 juta pengunduh. Di tahun 2020 masuk 75 juta pengunduh, dan di tahun 2021 ini masuk sekitar 100 juta pengunduh. Game Fight19 ini bisa dimainkan secara online, jadi sangat mudah menemukan teman bermain di saat ini. Oleh karena itu penjualannya mengalami peningkatan di tahun 2020 hingga 2021. Bisa kita lihat di situ rating kami di Play Store. Kita mendapatkan bintang 5 atau rating tertinggi. Kemudian ada 100 juta unduhan, di mana itu merupakan perkembangan yang sangat baik bagi game Fight19 ini sendiri. Bisa dilihat di sini tampilan dua modenya, yaitu jika untuk mode offline adalah mode klasik dan untuk mode online-nya ada survival, di mana bisa mencapai 5 hingga 10 orang atau dengan kata lain mabar. Oke, game ini di mode survival juga menyediakan namanya voice channel untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan tim atau dengan teman kita, baik kita kenal maupun yang random. Bisa kita lihat tampilan awal game kita di sini menyusun konsep mencari ramuan untuk menyembuhkan virus yang sangat berbahaya. Jadi di sini konsepnya profesor ini menyembunyikan 5 ramuan yang tersebar di seluruh tempat, dan kita diwajibkan untuk mencari ramuan itu untuk menyembuhkan penyakit yang sangat berbahaya itu. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa menginstalnya di App Store maupun
Play Store. Kami dari Aceh Store akan menjelaskan beberapa aspek ekonomi dan bisnis dari penjualan komputer dan aksesoris. Yang pertama, definisi Aceh Store. Aceh Store merupakan sebuah tempat yang menyediakan komputer dan peralatan serta berbagai aksesoris yang berkaitan dengan teknologi komunikasi komputer. Aceh Store memberikan pelayanan terbaik dengan produk elektronik yang bersertifikasi tinggi, serta menjamin keselamatan produk dengan menyediakan layanan pengiriman produk untuk ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada keunggulan kami. Yang pertama, mengutamakan kualitas agar pembeli merasa lebih puas. Produk yang dijual di store kami memiliki kualitas yang lebih baik daripada store-store lain. Lalu sebelum kami menjual barang tersebut, kami akan melakukan cross-check atau control check. Yang kedua, memberikan surat garansi. Kami memberikan surat garansi untuk barang yang tidak bisa digunakan selama 3 hari agar kami bisa menggantinya dengan barang yang baru. Yang ketiga, terdapat potongan harga berupa diskon. Kami memberikan potongan harga kepada konsumen dengan minimal pembelanjaan 1 juta di setiap bulannya. Yang keempat, barang yang dijual dengan harga yang lebih murah. Di store kami menjual barang yang lebih murah agar para pembeli tidak merasa terbebani. Yang kelima, barang yang dijual termasuk barang impor. Kami mengimpor semua barang yang ada di store kami dari negara-negara yang paham akan peralatan komputer, aksesoris komputer, dan lain-lain. Yang keenam, kami mengupdate barang-barang baru. Kami mengusahakan untuk mengupdate barang-barang baru ketika ada tren baru atau ada barang yang sedang booming. Kami akan menyediakan barang-barang tersebut di store kami. Yang terakhir, pegawai kami memiliki sertifikasi dan lulusan yang terbaik. Kami memiliki pegawai yang memiliki sertifikasi agar mereka bisa melayani konsumen dengan baik dan nyaman dan bisa memberikan edukasi atau saran kepada konsumen. Sekarang saya akan bandingkan keunggulan antara Aceh Store dan Foreign Store. Aceh Store menyediakan dengan kualitas barang yang cukup baik. Tapi di Foreign Store mereka menyediakan barang tanpa melihat kualitas yang baik untuk konsumen. Yang kedua, memberikan surat garansi selama 3 hari. Kami memberikan agar para konsumen bisa mengkomplain langsung ke kami. Kalau Foreign Store, mereka memberikan surat garansi hanya 1 hari setelah pembelian. Yang ketiga, kami menggantikan dengan barang yang baru agar para konsumen puas. Dan untuk Foreign Store, mereka tidak bisa memberikan barang yang baru kepada konsumen ketika barang tersebut tidak bisa dipakai. Mereka hanya bisa memperbaikinya. Selanjutnya, barang kami selalu update dengan barang baru. Lalu untuk Foreign Store, mereka menjual peralatan komputer yang keluaran lama atau tidak update. Selanjutnya, setiap bulan kami selalu memberikan potongan diskon, dan untuk Foreign Store mereka tidak memberikan potongan harga di setiap bulannya. Lalu di Aceh Store juga harganya tetap ekonomis di kantong, tetapi tidak untuk Foreign Store, mereka menjual barang yang lebih mahal. Yang terakhir, pegawai yang kami miliki bersertifikasi baik dan lulusan terbaik. Di Foreign Store, pegawai yang paham tentang komputer tetapi tidak lulusan yang baik. Bisa dilihat grafik penjualan Aceh Store dalam 1 tahun, dan di setiap bulannya kami mengalami peningkatan penjualan karena meningkatnya daya beli dan kebutuhan para konsumen yang tinggi. Terlebih lagi kami menjual barang-barang tersebut lebih murah daripada di store lain, dan juga kami sering memberikan diskon yang banyak kepada para konsumen di setiap bulannya. Yang terakhir, peluang di masa sekarang.
Perangkat komputer saat ini menjadi sebuah peralatan pendukung utama untuk menjalankan berbagai macam aktivitas dari keperluan bisnis, pendidikan, hingga yang sekedar menggunakannya untuk bermain game. Penggunaannya pun ini tidak mengenal usia, dari anak-anak hingga orang tua bisa memanfaatkannya. Terlebih lagi, kini internet sudah semakin dikenal oleh masyarakat luas. Meski untuk mengaksesnya bisa menggunakan perangkat lain seperti smartphone, tablet, komputer, maupun laptop. Maka dari itu, keberadaan store yang menyediakan berbagai peralatan komputer kini sangat diperlukan. Sebab perangkat ini terdiri dari banyak komponen baik dari isinya itu sendiri hingga berbagai aksesorisnya. Dan biasanya berbagai komponen tersebut seiring pemakaian akan ada jangka waktu atau umur pakainya. Dan juga dengan terus berkembangnya teknologi, membuat penggunaannya bisa menaikkan spesifikasi komputer yang dipakainya atau upgrade dengan mengganti beberapa komponen di dalamnya. Dengan begitu, maka akan banyak konsumen yang akan mencari store untuk peralatan komputer ini. Dan peluang ini akan kami manfaatkan karena situasi di masa sekarang lebih memungkinkan untuk menggunakan internet, apalagi perkembangan zaman yang saat ini sudah jauh lebih canggih. Menjelaskan aspek ekonomi perangkat teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, deskripsi usaha Abadi Service Center. Abadi Service Center adalah usaha yang menyediakan jasa perawatan dan pemeliharaan komputer. Abadi Service Center siap membantu permasalahan IT Anda. Dengan jasa perawatan komputer dari Abadi Service Center, komputer Anda akan bekerja secara maksimal dan tidak akan ada kendala virus ataupun lambat diakses karena kami melakukan pemeliharaan komputer mulai dari hardware, software, virus, dan jaringan komputer Anda. Apabila Service Center bekerja, kita akan bekerja secara profesional dan mengutamakan performance komputer Anda. Keunggulan usaha Abadi Service Center. Yang pertama ada harga. Harga yang kami tawarkan pada jasa servis ini sesuai dengan tingkat kerusakan pada komputer. Tetapi jangan ragu, karena harga yang kami tawarkan cukup murah untuk kalangan menengah. 2. Tempat usaha. Kami menyediakan tempat usaha yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan yang mudah untuk diketahui oleh konsumen. Di daerah tersebut juga merupakan kawasan yang ramai dilalui oleh masyarakat Bontang. Yang ketiga ada pelayanan. Karyawan servis di usaha kami ini mampu melayani konsumen dengan baik dan juga mampu mengerjakan masyarakat dan kerusakan pada komputer dengan maksimal mungkin. 3. Pelayanan. Urutan proses pelayanan yang kami lakukan adalah: pertama, proses operasional usaha dimulai dari check up, kesiapan peralatan servis yang akan digunakan, interview dengan konsumen berkaitan dengan kerusakan yang terjadi pada komputer, dan perlakuan dalam menggunakannya. Kami melakukan check up di depan konsumen langsung dan mencatat identifikasi dalam nota tanda terima yang selanjutnya kopiannya akan diberikan pada pihak konsumen sebagai tanda bukti pengambilan bila komputer sudah selesai diperbaiki. Melakukan servis dan semua unit konsumen berdasarkan urutan nomor tanda terima. Hal ini dilakukan untuk membedakan harga bagi konsumen tertentu yang meminta untuk prioritas. Komputer yang mengalami kerusakan pada sistem operasinya cukup dilakukan instalasi ulang. Namun bila terjadi kerusakan pada hardware, maka sebelum melakukan penggantian terlebih dahulu kami memberitahu pihak konsumen untuk kesepakatan yang akan dibebankan. Waktu garansi servis yang diberikan adalah 1 minggu, sedangkan untuk jasa servis mengikuti harga umum yang berlaku sesuai dengan tingkat kerusakan komputer. Mengapa usaha Abadi Service Center dibutuhkan? Karena membuka usaha perawatan di Bontang ini kemungkinan besar akan laku, karena di Bontang masih belum banyak service center. Usaha pelayanan komputer dapat dikatakan sebagai usaha yang cukup menguntungkan karena permintaan pasar akan laptop dan komputer lumayan tinggi. Data statistik menunjukkan bahwa perkembangan penjualan barang elektronik khususnya laptop dan komputer sangat ramai. Seorang karyawan berjalan waktu kondisi laptop dan komputer tidak akan sebagus seperti saat pertama dibeli. Di saat itulah perawatan komputer sangat diperlukan. Semakin tingginya
penjualan komputer, maka akan meningkat pada permintaan dan perawatan komputer. Yang kelima, keuntungan membuka usaha Abadi Service Center. Pembukaan usaha perawatan di Muntang sangatlah menguntungkan. Apabila Abadi Service Center dalam suatu hari dapat menerima orderan pembetulan komputer atau laptop sebanyak 3 buah unit, maka dalam sebulan kami bisa memperbaiki 90 buah laptop atau komputer. Biaya jasa reparasi laptop atau komputer minimal adalah sebesar Rp75.000, sehingga profit yang akan kami peroleh adalah Rp225.000 per hari, sehingga sebulan pendapatan Abadi Service Center adalah sekitar Rp6.750.000 per bulan. Dikurangi tarif profesional, maka ditentukan omset bersih kami minimal per bulan adalah sebesar Rp5.750.000. Dampak COVID pada usaha Abadi Service Center. Di masa pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk tetap di rumah saja. Hal tersebut menyebabkan masyarakat takut keluar rumah, sehingga usaha Abadi Service Center mengalami kerugian. Strategi yang dapat kami lakukan untuk mengatasi kerugian tersebut adalah dengan melakukan bisnis servis komputer panggilan. Konsumen cukup menghubungi nomor usaha kami, dan kami akan langsung datang ke lokasi, sehingga konsumen tidak perlu khawatir jasa perawatan komputer, jika memerlukan jasa perawatan komputer namun takut untuk keluar rumah. Perbandingan usaha Abadi Service Center dengan para pesaing di Muntang. Pasti usaha-usaha perawatan komputer ini memiliki pesaing. Dalam menghadapi pesaing, kami memiliki beberapa strategi. Yang pertama, memberikan harga yang sedikit murah dibandingkan pesaing, namun masih mengikuti harga pasar. Hal ini bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin konsumen. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dibandingkan pesaing. Kami memberikan garansi selama 1 bulan apabila terjadi kerusakan kembali. Pelayanan kami juga tampil ramah, murah, super ramah, suka juga diajak mengobrol. Nah, terima kasih. Onet Indie House atau OI merupakan penyedia layanan jaringan internet dengan kecepatan tinggi dan harga yang ekonomis. Onet Indie House menjadikan layanan jaringan internet fiber optik dan wireless broadband dengan pilihan kecepatan sampai dengan 1 GB per second. Keunggulan Onet Indie House. Yang pertama, cepat. Internet fiber dilengkapi dengan jaringan fiber optik memiliki tingkat kecepatan yang tinggi, yaitu mampu mentransfer data hingga 100 MB per second. Hal ini tentu jauh lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kabel koaksial atau kabel tembaga. Yang kedua, stabil. Sebagai provider internet terbaik, internet fiber melalui jaringan fiber optik memiliki kualitas jauh lebih stabil apabila dibandingkan dengan jaringan kabel koaksial atau kabel tembaga pada saat dilakukan akses internet secara bersamaan. Yang ketiga, andal. Internet fiber dilengkapi dengan kabel fiber optik yang lebih tahan dalam kondisi cuaca apapun, seperti serangan petir dan gangguan elektromagnetik, jika dibandingkan dengan koaksial atau kabel tembaga. Yang keempat, ada ekonomis. Dengan kecepatan dan pelayanan yang sangat canggih ini, Onet Indie House hadir dengan harga yang sangat terjangkau bagi pelanggan berbasis internet. OI atau Onet Indie House memiliki jaringan fiber to the home dan wireless broadband yang tersedia untuk perumahan sampai mall. Harga terendah paket untuk pilihan internet rumah mulai dari Rp99.000 per bulan, dengan pilihan paket kecepatan mulai dari 100 Mbps. Setiap paket hadir dengan fitur menarik seperti layanan OI email dengan kapasitas 5 GB. Jika dibandingkan dengan pt7.com dari segi harga, Onet Indie House memiliki beberapa pilihan dengan harga yang sangat terjangkau dan kecepatan yang memanjakan penggunanya. Indie House juga menyediakan pembayaran cicilan tiap hari 1.000 dengan bunga 0%. Sedangkan pt7.com menyediakan beberapa pilihan dengan harga yang lumayan mahal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, berbeda harga akan merubah kecepatan berinternet. Yang kedua, dari segi kecepatan. Onet Indie House menyediakan beberapa layanan dengan kecepatan berinternet mulai dari 100 MB per second sampai dengan 1 GB per second. Sedangkan pt7.com hanya menyediakan layanan berinternet mulai dari 10
MB per second sampai 100 MB per second. Dari segi layanan, Onet Indie House menyediakan sistem otomatis yang akan menghubungi pemilik jika dinilai ada kendala. Dan kami juga membuka layanan 24 jam dan itu bebas biaya apapun. Sedangkan pt7.com apabila terjadi problem, maka akan diberi solusi via telepon atau sosial media dan juga bebas biaya. Yang keempat, kendala. Onet Indie House jarang terjadi lemot dalam berinternet karena Onet Indie House memiliki perlindungan ekstra dibandingkan dengan provider lainnya. Sedangkan pt7.com sering mengalami kendala berupa lemot dalam berinternet. Penyebabnya antara lain perangkat error atau rusak dan juga banyaknya pengguna yang tidak terdaftar. Pengaplikasian Onet Indie House bisa diaplikasikan pada yang pertama CCTV, kedua bisa di kendaraan, bisa di perusahaan, alat komunikasi, rumah atau sekolah. Dan ini adalah grafik orang yang puas pada layanan Onet Indie House. Dapat dilihat bahwa Onet Indie House jauh lebih tinggi daripada provider lainnya. Dan juga statistik penjualan Onet Indie House dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan peluang di masa sekarang, Onet Indie House sangat berpeluang besar di masa sekarang karena tidak bisa dipungkiri semua kalangan membutuhkan jejaring internet dalam bersosialisasi. Apalagi di masa sekarang, di masa pandemi ini, mulai dari sekolah hingga pertemuan diatur dalam jaring internet. Disinilah Onet Indie House menyediakan layanan internet bagi masyarakat modern dengan kecepatan internet yang tinggi namun harga tetap terjangkau.